Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 2 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Musalla Al-Ghazali, Ternate, Maluku Utara dalam sebuah kajian ba'da subuh dengan tema A'malul Qulub At-Tawakkul. Termasuk dari amalan-amalan qalbu adalah bertawakal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Ghazali, Ternate, Maluku Utara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang a'malul qulub, amalan hati atau qalbu, dikatakan oleh para ulama sebagai amalan-amalan yang agung. Di antara perkataan para ulama yaitu seorang tabi'i, Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, beliau berkata, ma sabaqahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikathrati siyamin wala salat walakin bisyai'in waqara fi sadri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu derajatnya lebih daripada para sahabat Nabi. Kalau kita runut, para rasul, para nabi
kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan selanjutnya adalah manusia seluruhnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melampaui para sahabat Nabi seluruhnya dan bahkan manusia seluruhnya, bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya sholat, akan tetapi dengan sesuatu yang menancap di dalam qalbunya, dengan sesuatu yang menancap dalam kalbunya, yaitu keimanan. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan As-Siddiq karena beliau beriman dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, dalam kisah Isra misalkan, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ejek oleh orang-orang musyrik Quraisy bahwa kawanmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi semalaman saja itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Lau kana ab'ada min dhalik usaddiquhu. Lau kana kama qala aw ab'ada min dhalik usaddiquhu." Kalau seandainya itu yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau lebih daripada itu, maka aku mempercayai. Ini menunjukkan kekuatan iman yang ada di dalam qalbu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan agungnya amalan-amalan qalbu bagi di dalam agama Islam. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, a'malul qulub min usulid din. Amalan-amalan qalbu termasuk dari pokok agama. Wa qawaidid din, dan pondasi dalam agama. Misal, contoh, mahabbatullahi wa rasulih, seperti mencintai Allah dan Rasulnya. Ini iman tidak akan tumbuh tanpa cinta. Amal tidak akan ada tanpa cinta. Maka dia adalah pokok dalam keimanan, dan dia adalah pondasi di dalam agama. Wa tawakkul 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah adalah amalan qalbu. Dan para ulama, nanti saya akan jelaskan lebih dalam, seperti misalkan Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah adalah sumber keimanan. Bertawakal kepada Allah adalah sumber keimanan. Ini menunjukkan kepada bahwa amalan qalbu adalah amalan yang sangat penting di dalam agama Islam. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, wa ikhlasul dinilah, mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah. Ini juga merupakan pokok keimanan. Karena amal ibadah tidak akan pernah diterima tanpa keikhlasan. Dan ini pondasi dalam agama. Amalan ibadah apapun tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Dan keikhlasan dari amalan qalbu. Wa syukru lahu, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ini juga amalan qalbu yang merupakan pokok keimanan dan merupakan pondasi-pondasi agama. Kemudian juga wasabru ala hikami,
atau wasabru ala hukmi, dan bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amalan qalbu, dan ini merupakan pokok keimanan dan pondasi agama Islam. Warraja lahu, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-a'mal jami'uha wajibatun ala jami'il khalq biittifaqi a'immatid din. Amalan-amalan tadi seperti rasa cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ikhlas beragama hanya untuk Allah, bersyukur, sabar, berharap, amalan-amalan ini seluruhnya wajib hukumnya atas seluruh makhluk dengan kesepakatan para ulama agama Islam. Ini menunjukkan amalan qalbu adalah amalan yang agung. Makanya para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, sebagaimana perkataan beliau dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, amalul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Salah satu jawabannya adalah ini, karena di dalam amalan qalbu terdapat pondasi-pondasi agama, terdapat pokok-pokok keimanan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan yang lain yang menunjukkan bahwa amalan qalbu adalah amalan yang agung dan amalan yang lebih tinggi daripada amalan lahiriah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Qalbu itu memang sepotong daging. Sepotong daging yang ada dalam tubuh kita. Dan sepotong daging itulah yang dikeluarkan oleh Jibril alaihissalam dari dada sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam pada mangkok yang terbuat dari emas, dan dipisahkan antara bagian hitam dengan qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Hadza hazzuz syaitani mink." Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Maka setelah dipisahkan tersebut, tidaklah syaitan pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keburukan. Kemudian dikembalikan lagi, kemudian dijahit lagi. Bahkan jahitannya pernah dilihat oleh orang dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fa ra'aitu athara dzalikal mikhyat 'ala sadri." Aku melihat bekas jahitan tersebut pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa qalbu adalah memang qalbu. Nanti khilaf di antara para ulama. Khilafnya karena qalbu ada ikatan dengan ketundukan, kepatuhan. Qalbu ada ikatan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah untuk dijelaskan. Makanya khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan dia akal, ada yang mengatakan dia jantung, ada yang mengatakan dia perasaan di dalam qalb, di dalam diri, dan seterusnya. Tetapi qalbu memang dia bagian yang ada materinya, sepotong daging, dan dikeluarkan dari dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika sepotong daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika sepotong daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah sepotong daging tersebut adalah qalbu. Baik. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata,
fihi isyaratun ila anna salaha harakatil 'abdi bi jawarihi wa ijtinabihi lil muharramat wa ittiqaihi lisyubuhat bihasabi salahi harakati qalbi. Lihat, ini pentingnya amalan qalbi. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa kebaikan gerakan seorang hamba dengan anggota tubuhnya, matanya yang melihat, telinganya yang mendengar, lisannya yang berbicara, tangannya yang berkata, tangannya yang bergerak, kakinya yang berjalan. Kebaikan gerakan seorang hamba dengan anggota tubuhnya dan juga gerakan seorang hamba untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, ini berdasarkan kebaikan gerakan qalbu. Ini kalau matanya sering dilihatkan kepada yang haram, qalbunya rusak berarti. Ya udah ngaku saja. Telinganya diperdengarkan kepada yang haram, qalbunya berarti bermasalah. Karena tadi bahwa salah harakatil abdi bi jawarihi, kebaikan gerakan seorang hamba dengan anggota tubuhnya itu bihasabi salahi harakati qalbi, berdasarkan kesalehan kebaikan gerakan qalbunya. Lisan suka berdusta, itu qalbunya yang bermasalah. Salat ba'diyah, qabliyah, tahajud, witir, malas, berdasarkan qalbunya. Lihat saja orang munafik misalkan. Munafik, mengapa dia malas untuk mengerjakan salat subuh dan salat isya? Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena mereka riya, qalbunya bermasalah. Mereka riya, qalbunya bermasalah. Nah, ini menunjukkan jadi bagaimana amalan qalbu itu amalan yang agung, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lain. Nassa katsirun minal a'immah ala anna talab al-ilm afdalu min salatin nafilah. Telah ditegaskan kebanyakan oleh kebanyakan para ulama bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada memperbanyak salat sunnah. Wa kadzalika al-ishtighal bi tathhiril qulub afdalu min al-istikthar min as-shaum was-salah min ma'adhishil qulub wa daghliha. Demikian pula menyibukkan diri dengan membersihkan kalbu, ya, menjadi kalbu yang selamat. Kalau Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdullah Sindi hafizahullah mengatakan kalbu yang selamat itu ada 5. Yang pertama, kalbu yang salam, kalbu yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, istaslam, berserah diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, salam, kalbu yang suka memaafkan. Salama minal akhta, ia memaafkan kesalahan dari orang lain. Kemudian kalbu yang salim, kalbu yang selamat dari hasad, iri, dengki kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah kalbu yang salam, istaslam, kemudian salam, kemudian salim, kemudian yang kelima saya lupa. Maka di sini para ulama mengatakan menyibukkan diri dengan membersihkan qalbu lebih afdal daripada memperbanyak puasa, salat disertai dengan qalbu yang
penuh dengan penyakit. Seperti misalkan hasad. Para ulama mengatakan ma khala hasadun mimma khala jasadun min hasad. Lakinnal laima yubdi wal karima yukhfi. Tidak ada jasad itu kosong dari sifat hasad. Semua dari kita punya hasad. Cuma orang yang buruk akhlaknya dia akan memperlihatkannya. Baik memperlihatkan lewat lisan, tulisan kalau di zaman sekarang, atau lewat anggota tubuh. Dan orang yang akhlaknya mulia dia menyembunyikannya. Jadi ini menyembuhkan diri dengan memperbaiki dan membersihkan kalbu. Ini lebih afdal daripada memperbanyak puasa dan sholat yang disertai dengan kalbu yang rusak, kalbu yang penuh dengan penipuan. Kemudian lihat perkataan yang lain dari para ulama tentang kalbu ini. Malik bin Dinar dan juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, ini perkataan sering sekali dinukil oleh Syekh saya, Syekh Abdul Razzaq Al-Nusi. Beliau mengatakan, kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Orang yang hidup di dunia keluar dari dunia tapi belum pernah merasakan apa yang paling indah nikmat yang ada di dalam dunia. Kemudian ditanya, ma huwa atyabu ma fiha? Apa yang ada yang paling indah di dalam dunia? Ma'rifatullah, qalbu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan amalan qalbu adalah amalan yang agung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau nuntut ilmu, menurut Abdullah bin Abbas juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sebenarnya hakikat ilmu adalah ketika ilmu mendatangkan rasa takut kepada Allah. Banyak-banyak duduk di majelis ilmu tetapi kalbunya tidak takut kepada Allah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu sebenarnya adalah khasyatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Dan khasyah adalah al-khauf ma'al ma'rifah. Kata Fadhilul Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha dekat, Maha mengawasi, maka kita takut akan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Nah, ini semua amalan qalbu. Bahkan ada perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang lebih luar biasa lagi, beliau mengatakan a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu itu adalah pokoknya, sumbernya, mesinnya. Sedangkan amalan lahiriah pengikut dan penyempurna saja. Contoh yang saya sebutkan tadi, orang munafik malas sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena riya. Karena tidak ada penggerak mesin tauhidnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Yura'una an-nas, riya. Qalbunya ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang agar dipuji, ingin dilihat oleh orang agar disanjung, memperbagus amal agar dipuji dan diberi hadiah. Akhirnya malas. Kapan tidak dapat pujian, maka dia tidak semangat. Nah, ini pentingnya amalan qalbu. Amalan qalbu adalah sumbernya. Amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Ketika qalbunya bersih, bertauhid,
qalbu yang selamat, maka pada saat itu dia semangat beramal ibadah, semangat menjauhi maksiat, semangat menghasilkan prestasi-prestasi ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita amalan qalbu, tawakal. Bertawakal kepada Allah salah satu dari amalan qalbu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya membicarakan tawakal? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tawakal adalah jima'ul iman. Jima' sumber iman, itu tawakal. Menurut Sa'id bin Jubair rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf bin Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Imam Al-Qayyim lihat menjelaskan tentang pentingnya tawakal. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau berkata, "At-tawakkulu nisfuddin." Tawakal itu setengah dari agama. Wan nisfu tsani al-inabah. Dan setengah yang kedua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dina istighatsatun wa ibadah. Yang namanya agama pertama adalah istighatsah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pokok agama, minta pertolongan, ibadah. Maka tawakal huwal isti'anah, bertawakal adalah minta pertolongan. Sedangkan al-inabah hiyal ibadah, dan mengabdikan diri kepada Allah itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang sama Madarijus Salikin, Imam Al-Qayyim berkata, "Walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli fi izalati jabal min makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi la azalah." Kalau seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal untuk menghilangkan gunung dari tempatnya, dan itu diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkannya, maka pasti dia akan bisa menghilangkannya. Saya sering mengambil contoh dari Fadhil Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullah. Waktu itu beliau ngajar kita. Beliau mengatakan gini, ini air kalau seandainya ada di mulut singa, tetapi Allah sudah takdirkan untuk kita bahwa air ini akan kita bisa minum, lalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal bahwa air ini pasti kita bisa minumnya, maka niscaya kita bisa minumnya meskipun dia di depan mulut singa. Ini agungnya perkara tawakal, dan itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi perkataan menarik dari Imam Al-Qayyim, "Wat tawakkulu jami'un limaqamit tafwidh wal isti'anati war ridha la yatasawwar wujuduhu biduniha." Yang artinya tawakal mengumpulkan kedudukan berserah diri, minta pertolongan, ridha. Artinya apa? Akibat ada tawakal adalah berserah diri seorang hamba. Akibat ada tawakal adalah dia minta pertolongan kepada Allah. Adalah akibat tawakal dia ridha kepada Allah, kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada keberadaan tawakal tanpa tidak mungkin ada keberadaan amalan-amalan tersebut tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang bisa ridha dengan ketetapan Allah tanpa tawakal. Gak mungkin orang bisa sabar dengan ketetapan Allah tanpa tawakal. Jadi tawakal itu bagaikan sumber mesin gitu. Kemudian menghasilkan amal-amal yang luar biasa. Lihat, perhatikan lagi perkataan Fadhil Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yaitu beliau di dalam kitab Taisir Azizul Hamid min anfa' syarah kitab tauhid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid termasuk dari kitab yang paling bermanfaat dan paling lengkap di dalam syarah kitab tauhid. Dan saya berpesan terkhusus para ustaz, jangan pernah bosan mengajarkan
al-usul al-thalatha, qawaidul arba, kitab tauhid. Habis materinya, ulang lagi. Karena itu adalah pondasi dasar seseorang dalam berdakwah dan dalam beribadah. Jangan pernah bosan. Ya. Masjid ini selesai, cari masjid yang lain. Terus pelajari hal-hal tersebut. Lihat perkataan beliau. Al-aslul jami'u alladhi tatafarra'u anhu al-ibadat. Lihat. Al-asl, pokok yang mengumpulkan ibadah-ibadah yang bermacam-macam. At-tawakkulu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengumpulkan ibadah yang bermacam-macam. Seperti sidqul iltija ila Allah, benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Al-i'timad bil qalbi alaih, benar-benar kalbunya bersandar kepada Allah. Ya. Dan al-mahabbah, al-khauf, ar-raja, ar-ridha, rasa harap, rasa takut, ya, rasa cinta, rasa ridha dengan ketetapan Allah, semuanya itu sumbernya adalah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kalbu hanya kepada Allah. Baik. Sesudah kita pahami urgensi dari perihal tawakal, maka apa itu pengertian tawakal? Secara bahasa, para ulama bahasa Arab di dalam kamus-kamus bahasa Arab, di antaranya Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau menyebutkan beberapa poin tentang tawakal secara bahasa. Yang pertama adalah istaslama ilaih. Tawakal adalah berserah diri kepadanya. Jadi makna tawakal yang pertama secara bahasa berserah diri. Yang kedua yaitu i'tamada fi amrihi ilaih. Yang artinya bersandar di dalam urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu izharul ajz wal i'timad 'alal ghair. Yang artinya memperlihatkan kelemahan dan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, idza dhaminal qiyam bihi, yaitu bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna-makna tawakal, berserah diri, bersandar diri kepada Allah, kemudian memperlihatkan kelemahan, kemudian setelah itu bergabung dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti tawakal secara istilah syariat. Adapun secara bahasa, adapun arti tawakal secara istilah syariat adalah, saya ambilkan yang komprehensif, jami' mani' dari definisi tawakal, yaitu perkataan al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan sidqu al-i'timad 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha. Tawakal adalah benarnya sandaran kalbu kepada Allah azza wa jalla. Benarnya sandaran kalbu kepada Allah azza wa jalla di dalam menggapai hal-hal yang bermanfaat dan dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ta'rifun jayyidun jami'. Ini adalah definisi yang bagus dan komprehensif, lengkap. Ya. Tawakal adalah bersandar kalbu dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla untuk menggapai yang diinginkan atau dijauhkan dari yang berbahaya, disertai dengan mengerjakan sebab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang
mengerjakan sebab tidak mencederai tawakal. Mengerjakan sebab tidak mencederai tawakal. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, sirrut tawakkul wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah, fala yadurruhu mubasharatal asbab ma'a khuluwil qalbi min al-i'timadi 'alaiha war rukuni ilaiha. Yang artinya rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandar kalbu kepada Allah satu-satunya dan tidak membahayakan dia tawakalnya, tidak membahayakan tawakalnya mengerjakan sebab-sebab asal dengan syarat hatinya kosong dari bersandar kepada sebab-sebab tersebut. Hatinya kosong dari condong kepada sebab-sebab tersebut. Saya sering mencontohkan dengan air. Ini air secara sebab bisa, jika diminum bisa menghilangkan haus. Tapi untuk menghilangkan haus kita mengerjakan minum air sebagai sebabnya. Tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilang haus, itulah yang disebut dengan tawakal. Bersandarnya bukan dengan air. Bersandarnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab kuasa Allah melalui air hilanglah haus. Begitu juga pergi ke dokter minum obat, maka dia kerjaan sebab. Ya, tidak boleh condong kalbunya kepada dokternya. Dokter inilah menyembuhkan, tidak. Tidak boleh condong kalbunya kepada obatnya. Obat inilah penyebab saya sembuh, tidak. Tetapi bersandar kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar sebab-sebab ini menjadi sebab yang memang diinginkan. Intinya bersandar kalbu atau tawakal tidak menafikan mengerjakan sebab. Nah, kemudian contohnya dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama hadis, di antaranya beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'aini yaum Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang pada peperangan Uhud. Wa labisa la'matahu Rasulullah rahmatahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memakai penutup kepala perang. Itu sayyidul mutawakkilin, itu adalah pemimpinnya orang-orang bertawakal. Mengerjakan sebab, ya, intinya mengerjakan sebab tidak merusak tawakal. Yang merusak tawakal adalah condongnya kalbu kepada sebab. Paham ya? Condongnya kalbu kepada sebab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ada istilah at-tawakkul dan at-tawakkul. Ini 2 istilah beda prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Bertawakal sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hati benar-benar bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari mudarat, disertai dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Taib, itu tawakal. Sedangkan tawakul, setelah waw ada huruf alif. Tawakul ini adalah namanya modal nekat. Modal nekat. Ya. Contoh misalkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Karena ahlul Yaman, orang-orang Yaman dahulu, yahujjun, mereka berhaji, wala yatazawwadun, tapi mereka tidak bawa bekal. Wa yaqulun nahnul mutawakkilun, dan mereka mengatakan kita orang-orang yang bertawakal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Ternyata sampai di Mekah,
dan jadi aman, jalan kaki, naik onta sampai di Mekah. Mereka akhirnya minta-minta kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini menunjukkan para ikhwah beda tawakal dengan tawakul. Beda. Ya, tawakul pasrah, kemudian modal nekat. Kalau bahasa saya sih modal nekat. Enggak berpikiran untuk mencari bekalnya. Nah, ini bukan tawakal, tapi tawakul. Kemudian para ikhwah, hal yang paling penting juga di dalam tawakal adalah condongnya kalbu kepada Allah, meskipun sebabnya tidak terlalu masuk ke dalam hukum kebiasaan manusia. Condongnya kalbu kepada Allah itu adalah tawakal, meskipun dia mengerjakan sebab yang tidak selalu masuk ke dalam hukum kebiasaan manusia. Contoh, Maryam alaihissalam setelah melahirkan anaknya Isa putra Maryam, kemudian beliau diusir oleh orang Yahudi. Kemudian setelah itu beliau dalam keadaan habis melahirkan, darah banyak keluar. Kemudian beliau membawa bayinya, ingin menyusui anaknya. Kemudian pada saat itu tidak ada air susu dan ada kurma. Maka beliau tidak bisa manjat karena saking lemahnya. Lalu beliau goyang-goyangkan kurma tersebut. Wa huzzi ilaiki, dan goyang-goyangkanlah kepadamu kurma tersebut. Bid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka akan turun kepadamu kurma rutab. Kurma yang sudah masak dan bisa dimakan, janiyya, yang sangat bermanfaat. Makanya seorang tabi'in mengatakan, laisa syai'un anfa' min al-murdhi'ah min ar-rutab. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari wanita yang menyusui dibandingkan makan kurma, terutama kurma rutab tersebut. Karena di sini Allah mengatakan rutaban janiyya. Surat Maryam ayat 25. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah, ada bedanya tawakal dengan apa tadi istilah yang kedua? Tawakul. Tawakul bahasa saya tadi apa? Modal nekat, ya, tidak ada persiapan. Contoh, saya nggak mau nikah, nanti kalau ada rezekinya anak pasti punya anak. Nah, ini tawakul. Contoh, saya nggak mau kerja, kalau sudah takdirnya dapat uang ya dapat uang aja. Ini namanya tawakul, bukan tawakal. Ada faedah menarik para ikhwan. Saya menyebutnya tawakal yang salah tempat. Tawakal yang salah tempat adalah ketika seorang bermaksiat kepada Allah, lalu dia berkata, sudah, biarkan saja, Allah kan Maha Pengampun. Dia terperosok ke dalam maksiat, kecanduan, tidak bertobat, lalu bersandar dengan perkataan, biarkan saja, Allah kan Maha Pengampun. Ini namanya tawakal yang salah tempat. Paham ya? Ada orang melanggar perintah, melalaikan larangan, kemudian dia bersandar kepada perkataan, sudah, biarkan saja, Allah Maha Pengampun. Dia tidak bertobat. Ini namanya tawakal salah tempat. Ya, ini namanya tawakal yang keliru. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum syar'i tawakal? Jawabannya adalah wajib.
Bertawakal kepada Allah hukumnya wajib, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Fa inna tawakkula 'ala Allah wajibun min a'zamil wajibat." Sesungguhnya bertawakal kepada Allah adalah kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang paling agung. Kama anna al-ikhlasa lillahi wajib wa qad amara Allah bitawakkuli fi ghairi ayatin a'zam mimma amara bil wudu. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bertawakal dalam banyak ayat, dan perintah untuk bertawakal di dalam Al-Qur'an lebih besar dibandingkan perintah Allah untuk berwudu. Wal ghusl minal janabah, dan mandi dari junub. Wa naha 'anit tawakkul 'ala ghairi subhanahu, dan Allah juga melarang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa tawakal hukumnya wajib. Bahkan para ulama mengatakan syartul iman. Tawakal adalah syarat keimanan. Artinya imannya tidak sah tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, "Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian orang-orang beriman. Jika kalian orang-orang beriman, bahwa keimanan akan didapatkan ketika mengerjakan sebab. Salah satu sebabnya adalah seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya bertawakal? Berarti yang tidak bertawakal berdosa, ya? Karena kita katakan hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 79, "Fatawakkalu 'ala Allah." Maka bertawakallah kalian kepada Allah. "Innaka 'alal haqqil mubin." Sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 122, "Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun." Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertawakal. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hukum tawakal adalah wajib, yaitu perbuatan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau senantiasa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah nampak bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya. Apa suri tauladannya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau dilempar dengan ketapel, dibakar, kemudian datangi oleh Jibril alaihissalam. "Alaka hajah, engkau punya hajat enggak wahai Ibrahim?" Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Amma ilaika fala." Adapun aku minta sesuatu kepada engkau, aku tidak pernah minta. Anda makhluk, ya, tidak pantas untuk diibadahi. Amma minallahi fabala. Adapun aku minta pertolongan dari Allah, adalah itu benar adanya. Ini menunjukkan bahwa tawakal hukumnya adalah wajib. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan apa saja kita nampakkan tawakal kita? Pada kesempatan apa saja kita nampakkan tawakal kita? Yang pertama, saat beribadah kepada Allah. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka beribadahlah kepada Allah dan bersandarlah qalbu kepada Allah saat beribadah tersebut. Saat bangun malam, saat baca Quran, saat lisan berzikir, bersandarlah qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah sudah ada mushaf di samping kanan, HP samping kiri. Ini kalau baca mushaf, maka matanya berlinang air mata. Huruf yang ada di mushaf goyang-goyang, sering menguap. Benar? Sedangkan kalau baca HP, maka tegak matanya, kemudian bersinar-sinar, kadang senyum sendiri, kadang nangis sendiri. Ya.
Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diperlukan untuk bersandar qalbu kepada Allah karena sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian medan yang kedua yang ditegakkan tawakal kepadanya adalah saat berdakwah. Harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saat berdakwah, ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Yang artinya, jika kalian berpaling maka ucapkanlah, hanya Allah sebagai pencukupku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya lah hanya aku bertawakal, dan Dialah Rabbul 'Arsyil 'Azim, yang memiliki Rabb, yang memiliki 'arsy yang agung. Ini para ikhwan. Kemudian tawakal juga harus ada saat dalam keadaan berperang. Ya, berperang. Tawakal juga harus ada dalam keadaan mencari rezeki, sebagaimana hadis tentang burung. Ya, bertawakal kepada Allah. Tawakal juga harus ada dalam keadaan sedang di dalam berhijrah. Kalau hijrah sekarang dari Mekah ke kota Madinah tidak dianggap hijrah, tetapi hijrah di zaman sekarang meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa untuk senantiasa belajar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini penting nih. Tawakal juga adalah agar saat seseorang sukses di akhirat. Jika ingin sukses di akhirat, bertawakallah kepada Allah. Ya, bertawakallah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 36, "Fama utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa saja yang diberikan kepada kalian, maka itulah perhiasan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah, nikmat-nikmat, itu lebih baik, lebih kekal untuk orang yang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah. Jadi ada hubungan antara ingin sukses di akhirat dengan tawakal. Ingin sukses di akhirat dengan tawakal. Baik. Sekarang apa keutamaan tawakal? Yang pertama, dijaga, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah pencukupnya. Kemudian juga termasuk daripada keutamaan bertawakal adalah seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan ini agung sekali. Orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini agung sekali. Dan syaratnya adalah bertawakal kepada Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW menyebutkan 70.000 orang masuk surga dari umatku yang tidak dihisab dan tidak disiksa. Nah, salah satunya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang bertawakal jarang diganggu oleh syaitan, jarang kesurupan orang bertawakal. Dalilnya adalah surat Al-Mujadilah ayat 10. Innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya bisikan itu dari syaitan, liyahzunal ladzina amanu, agar orang beriman sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah, padahal tidak ada yang bisa membahayakannya sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau seandainya seorang kehilangan sesuatu, ada permasalahan, maka itu adalah bisikan syaitan. Dia ingin agar kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang membahayakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan tentang perkara-perkara yang menafikan tawakal. Perkara-perkara yang menafikan tawakal. Yang pertama, at-tatayyur wat-tasya'um, merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Wah, sepertinya ini tanggal 13 kok banyak musibah. Sama seperti perkataan orang,
itu musibah tidak ada kalendernya. Itu keliru. Secara ilmu takdir itu keliru. Allah sudah menakdirkan musibah itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka merasa bernasib sial, ini menafikan tawakal. Karena orang bertawakal benar-benar bersandar kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu orang bertawakal. Sedangkan orang yang merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu, maka ini tidak bertawakal. Melihat warna merah, ya, melihat sebelum pergi ke Ternate di depan rumah ada kucing, picak matanya, pincang kakinya, enggak jadi deh. Ini mencari tanggal-tanggal bulan-bulan baik untuk melakukan perhelatan ataupun perkumpulan ataupun acara apapun. Ya. Maka semua tanggal, semua pekan, semua bulan, semua tahun baik. Yang tidak baik adalah saat seseorang bermaksiat kepada Allah. Nah, yang kedua, meramal. Termasuk daripada yang bertentangan dengan tawakal dan menafikan tawakal kepada Allah adalah meramal. Ya. Kemudian yang ketiga, memakai jimat. Termasuk dari memakai jimat, antum kalau lihat ada di beberapa daerah, saya nggak tahu di Ternate, ada mobil di dalamnya ada kaca, kemudian digantung di situ pangkat bintang 4, apa tuh lagi bintang ini. Itu pernah lihat nggak? Untuk apa coba itu? Supaya polisi saat menilang tidak jadi. Kenapa? Karena ini keluarganya jenderal bintang 4. Ya. Bersandar atau menggantungkan jimat. Termasuk di dalamnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang menggantungkan jimat itu termasuk dalamnya adalah orang yang kurang dan menafikan tawakal, orang yang terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang yang kita anggap bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Contoh, ada orang ditelepon, yang menelpon adalah atasannya yang dia anggap atasan ini bisa menolong ekonomi dia. Selama ini dia sih yang menolong, selama ini dia sih yang memberikan, dan seterusnya. Ditelepon lah, "Hai fulan, apa kabar?" "Alhamdulillah, baik bos." Kemudian diperintah, "Fulan, saya mau ini ya, kerjakan ini. Siap bos, siap bos. Ya. Nah, ini bersandar kepada orang yang kita anggap bisa menolong urusan kita. Ya, kita jadikan dia sebab. Tapi kalau jangan bersandar kepadanya. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertabaruk dengan pohon dan bebatuan, termasuk kuburan. Ya, tidak ada pengusapan di kubur. Mengusap sesuatu untuk dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah hanya 2 kali. Pertama, rukun Hajar Aswad, yang kedua rukun Yaman. Selain itu tidak ada urusan mengusap-usap. Untuk dijadikan tabarruk, mengambil berkah, dan kemudian termasuk yang menafikan dari tawakal adalah tidak mencari rezeki, tidak berusaha mencari rezeki. Ini termasuk menafikan tawakal. Dengan dalil dia mengatakan kalau ada rezekinya pasti datang. Ada seorang ibu-ibu curhat pada waktu saya haji, beliau curhat, "Ustaz, saya tahu suami saya ini punya potensi yang lebih daripada yang sekarang dia bekerja di tempat itu. Kalau dia bekerja di tempat ini sekarang Ustaz, gajinya cuma sekian. Tapi kalau dia berusaha karena dia punya keahlian, dia pintar Ustaz, berusaha untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, maka dia saya akan mendapatkan yang lebih besar Ustaz. Tetapi yang terjadi adalah dia mencukupkan dengan yang ada, sedangkan saya pontang-panting juga berusaha dalam usaha keluarga ini." Nah, ini gimana? Ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha mencari rezeki itu menafikan tawakal kepada Allah. Kemudian tidak berusaha untuk mencari obat penyembuh.
Pengobatan ini juga termasuk menafikan tawakal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu lahu syifa." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanyakan? Nah. Silakan. Waalaikumsalam. Ketika seorang manusia itu berbuat dosa, maka nantinya akan mendapatkan titik kuda hitam. Apakah ketika dia bertobat dan kembali beramal saleh, titik kuda hitam sudah sempurna? Itu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza aznaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba berdosa, maka akan ditorehkan noktah hitam pada kalbunya. Anggaplah ini kalbu, noktah hitam. Fa idza naza'a wastaghfara saqala qalbu. Kalau orang ini melepaskan dosa tadi, kemudian dia beristighfar, kembali lagi bening kalbunya. Jadi noktah hitamnya kembali hilang. Ya. Wa in zida zidat alaih, fa in zida zidat alaih hatta ta'lu qalbu. Kalau seandainya dia malah menambah maksiatnya, maka ditambahkan noktah-noktah hitam tadi sampai menutupi qalbunya. Fadzalikar ran. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Tidak. Bahkan hati mereka tertutup atas apa yang telah mereka perbuat. Apa? Ya, silakan. Ayat ini menceritakan tentang sifat orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman jika disebutkan nama Allah bergetar kalbunya. Bergetar ini maksudnya ada rasa takut. Jadi orang salaf dulu kalau sudah dikatakan kepada ittaqillah, takutlah engkau kepada, itu pingsan, Pak. Karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa Jumat yang lalu saya punya khutbah dengan tema kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah al-mafqudah, ibadah yang hilang, yaitu lezat beribadah kepada Allah. Contoh, salat. Rasulullah SAW bersabda, "Arihna biha." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, berikan kami ketenangan dengan sholat. Artinya ketika dia sholat, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kata istirahat dengan sholatnya. Kemudian juga saat baca Quran, seperti yang saya ungkap tadi, nggak ada lagi kelezatan baca Quran. Yang ada adalah kapan hatamnya. Kemudian juga saat pergi ke masjid, antum pergi ke masjid tadi, maka yang saat pergi ke masjid yang dicari apa? Sholat berjamaahnya atau karena merindukan masjidnya. Kita ingin beribadah di masjid, bermunajat di masjid, ya, maka hal seperti itu di ibadah yang hilang. Nah, obatnya ini semua nih, obatnya mengagungkan Allah. Nah, itu maksud daripada ayat tersebut. Kenapa orang beriman jika disebutkan nama Allah dia bergetar kalbunya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat di hadapan mereka bertambah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini semua tidak bisa kecuali bersandar qalbu kepada Allah. Apanya? Kita tidak bisa bersandar qalbu kepada Allah, berserah qalbu kepada Allah kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu maksud ayatnya. Wallahu a'lam. Kalau dalam
penafsiran mimpi, apakah itu tidak mengurangi sifat tawakal? Penafsiran apa? Mimpi. Penafsiran mimpi. Apa hubungannya dengan tawakal? Kadang-kadang kan orang bertanya kepada ahli yang menafsirkan mimpi tentang apa yang dia mimpi. Kalau kita katakan tadi, salah satu yang menafikan tawakal adalah ramalan. Ini beda dengan penafsiran mimpi. Penafsiran mimpi ada ilmunya. Ada bukunya bahkan, bisa dipelajari. Sedangkan ramalan tidak ada bukunya. Dia meramal, Bapak kalau tinggal di Ternate, Bapak sukses beristri 4. Itu meramal. Tidak ada tanda-tandanya. Sedangkan ta'bir ru'ya, menafsirkan mimpi itu ada tanda-tandanya, ada bukunya yang dipelajari untuk hal tersebut. Ada orang bermimpi, saya Ustadz bermimpi telanjang saat bertawaf. Apa tafsiran mimpi saya? Kan di situ dijelaskan kenapa dia telanjang, kemudian kenapa dia tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kata telanjangnya dikupas, kata tawafnya dikupas. Nah, itu nanti ada ilmu. Dia bukan bersandar kepada merusak tawakal kita. Wallahu a'lam. Lagi? Semalam kajian pada maghrib itu ada ustaz punya pemaparan yang mungkin sempat belum tercapai, akhirnya ada masukan dari beberapa di nomor yang ini mengenalkan kiranya bagaimana dengan pengakhiran istighfar di doa, bagaimana bisa sampaikan itu mungkin supaya apa pengakhiran istighfar saya janjikan bahwa nanti ada apa namanya materi yang kalau sudah beristighfar kemudian doanya terkabul seperti apa. Saya sebutkan tadi malam itu apa hikmah dari pengakhiran pengabulan doa. Banyak hikmahnya. Yang pertama adalah membuat seseorang introspeksi diri. Kadang kita ini Pak, perintah Allah kita lalaikan, larangan Allah kita langgar, tetapi saat berdoa kita ingin dikabulkan langsung. Ini hikmah. Jadi Allah ingin kita kerjakan hak-hak Allah dulu, baru nanti setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, hikmah diakhirkan pengabulan doa. Yang kedua, hikmah diakhirkan pengabulan doa adalah agar lebih semangat lagi berdoa. Karena bagaimanapun orang berdoa tidak akan pernah rugi. Yang ketiga, hikmah dari pengakhiran pengabulan doa adalah mungkin waktu yang lebih tepat adalah waktu diakhirkan daripada diawalkan langsung. Kenapa? Karena Allah yang lebih mengetahui apa yang lebih maslahat, lebih baik untuk seorang hamba. Yang keempat, hikmah dari pengakhiran pengabulan doa adalah seseorang hamba Allah dan Allah sang raja, terserah Allah dong. Nggak bisa orang maksa, ya Allah kenapa nggak dikabulkan? Ya. Yang kelima, yang terakhir dan bukan paling akhir, yaitu di dalam pengakhiran pengabulan doa maka ada karunia Allah. Dalam pengakhiran pengabulan doa ada karunia Allah. Apa maksudnya karunia Allah? Jadi gini, ada orang yang berdoa, ya Allah mudahkan saya dapat istri. Ternyata dia berdoa, dia usaha mencari calon istri sampai 21 kali. Ditolak semua, Pak. Lalu wanita yang ke-22 akhirnya menerima. Dan itu adalah wanita yang terbaik dari 21 yang kemarin. Ya, subhanallah. Jadi itu kadang-kadang hikmah dari pengakhiran pengabulan doa. Tapi kalau saya lihat hikmah dari pengakhiran pengabulan doa tadi yang sudah saya sebutkan, dan itu penjelasan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kita sering sekali memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, tetapi kita tidak mau memaksa diri kita untuk taat kepada Allah.
Paksa taat itu paksa. Apalagi tadi berbicara tentang kelezatan baca Quran, kelezatan pergi ke masjid, kelezatan bangun malam, kelezatan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah hilang dari sebagian perasaan di dalam qalbu kita. Kita sering memaksa Allah agar mengabulkan doa kita, tapi kita tidak mau memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi maksiat Allah Subhanahu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ada perkataan lagi dari Imam Nuqayyim fil man'i ata, di dalam diakhirkan pengabulan doa sebenarnya terdapat pemberian karunia dari Allah. Kenapa? Karena kadang yang kita minta tidak cocok diberi saat ini, cocoknya diberi saat nanti. Cuma manusia kan tidak tahu apa yang lebih baik untuknya karena dia tidak memiliki akan hal ghaib. Fil man'i mihnah, di dalam penahanan pengabulan doa terdapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak. Wallah. Bagus pertanyaan. Saya tidak sampai menjelaskan tadi malam karena waktu. Nah. Ada lagi? Nah. Enggak, Pak. Barakallah. Jadi saya ingin menanyakan tentang sholat Ustaz. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tumakninah adalah salah satu rukun sholat. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kadar lamanya tumakninah ketika seseorang jadi imam, ketika imam sudah rubah dan makmum itu, dia tidak dapat punya imam gitu. Jadi apakah memang dalam syariat itu ada aturan lamanya gitu? Iya. Berapa detik atau bagaimana? Kalau yang ditanyakan adalah makmumnya, maka hadis Rasulullah man adraka rak'ah faqad adraka ruku faqad adraka rak'ah. Barang siapa yang mendapati ruku maka dia sudah mendapati satu rakaat. Ketika imam sudah ruku, kemudian dia bertakbiratul ihram Allahu akbar, kemudian takbir lagi bermin, harus ada 2 takbir ya. Ketika imam sudah ruku, kita baru datang, maka harus ada 2 takbir. Takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir perpindahan. Kalau tidak mengerjakan 2 ini berarti ketinggalan rukun dan ketinggalan kewajiban. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu imam naik, pas dia baru sebentar beberapa detik, mungkin 1 detik belum naik. Allah. Tapi sudah dapat ruku bersama imam, maka pada saat itu sah salatnya. Taib. Rukunnya gimana Ustaz? Sudah ditanggung oleh imam. Sudah ditanggung oleh imam. Itu pertanyaannya. Apa saya menangkan? Jadi maksudnya imamnya sendiri tumakninah itu berapa lama maksudnya? Kalau yang ditanyakan imamnya, maka pada saat antum kenapa bawa makmumnya gitu? Nah, itu yang ditanyakan Ustaz, berapa jarak atau apa sebenarnya tumakninah? Nah, cukup itu pertanyaannya begitu. Apa sebenarnya tumakninah? Jangan bawa makmumnya. Paham ya? Kalau bawa makmumnya pertanyaannya beda nanti. Apa sebenarnya tumakninah? Tumakninah adalah mengerjakan gerakan sholat dengan sempurna dan tidak bergerak kecuali sudah sempurna kepada, dan tidak bergerak kepada gerakan lain kecuali sudah sempurna mengerjakan gerakan sholat tersebut. Itu tumakninah. Tidak ada batasan 1 menit, 2 detik, 3 detik, 4 detik, tidak ada. Mengerjakan gerakan sholat dan tidak berpindah kepada gerakan lain kecuali setelah sempurna mengerjakan gerakan sholat tersebut. Saya beri contoh, ruku, Allahu akbar, sempurna toh? Nah ini berarti sudah tumakninah. Ya, ketika benar-benar ruku, tangan
dua telapak tangan di dua lutut, kemudian rukuknya sempurna, punggungnya lurus, kemudian itulah disebut dengan tuma'ninah. Ya, tidak ada batasan harus 2 detik, 3 detik. Kan. Ini masalah menurut ilmu. Jadi yang saya tanyakan, apa indikator atau barometer seseorang itu apa ilmunya bermanfaat, apa yang dipelajari Ustaz? Indikator utama. Bismillah, walhamdulillah. Rasul SAW mensyariatkan kepada kita dengan contoh doa setiap pagi kita baca setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah alladzi yashubuhul amal, yang ditemani dengan amal. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan semangat beribadah, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan kita semangat untuk mengerjakan ketaatan dan semangat untuk menjauhi kemaksiatan, itu ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu hanya sebatas ilmu pengetahuan, kemudian referensi, ya banyak-banyakan ilmu, maka tidak dikatakan itu ilmu yang bermanfaat. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim ketika mengomentari hadis yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan pahamkan agama untuknya. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan pahamkan agama. Kata Imam Al-Qayyim, paham agama yang dimaksud bukan hanya sekedar hafal, mengenal, tetapi yang disertai dengan amal. Beliau mengatakan, hadza in urida bil fiqhi al fiqhul al mustalzim lil amal. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama. Memahamkan agama yang dimaksud adalah pemahaman yang berkonsekuensi pengamalan. Bukan hanya sedar paham agama, hafal Quran, hafal hadis. Orang kafir banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, tetapi yaitu mengamalkan yang sudah dipelajari. Nah, itu baru yang mendapatkan kebaikan. Karena kan hadisnya begitu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Maka siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan agama kepadanya. Paham agama ini bukan hanya sekedar hafal ayat, hafal hadis, bukan. Tetapi paham agama yang dimaksud di sini adalah pemahaman agama yang mengkonsekuensikan amal ibadah. Makanya para ikhwah, seharusnya yang sering duduk di majelis ilmu tambah semangat amal ibadahnya, terutama saat di rumah. Saya sering mengatakan taruhan perjuangan iman kita adalah saat kesendirian kita di dalam rumah masing-masing. Bukan saat di hadapan orang banyak, bukan saat bersama ustaz, bukan saat di masjid. Di masjid solehat semua. Tapi saat di rumah masing-masing, bangun ibadah seperti hadis Rasul, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang beriman itu saat dia bisa bangun malam. Itu coba kerja. Saya ulangi sekali lagi, taruhan perjuangan kita adalah berusaha menghasilkan prestasi-prestasi ibadah saat kita berada sendirian di dalam rumah, baca Quran kita, sholat sunnah kita, seperti itu. Itu kalau berbicara tentang ibadah yang tersendiri. Di sana pembicaraan para ulama adalah yang lebih tinggi lagi. Al-ibadah al-qas al-muta'addiyah afdal min al-ibadah al-qasirah. Ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh orang banyak lebih afdal daripada ibadah yang hanya sendirian.
Jadi perjuangan kita, saya katakan tadi, perjuangan kita adalah saat sendirian di dalam rumah. Apa prestasi-prestasi ibadah kita dalam rumah. Tapi ini pun kalah pamornya dengan prestasi-prestasi ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Saya beri contoh misalnya. Membangun lembaga pendidikan, masjidnya kah, asramanya kah, gedung kelasnya kah. Maka membangun itu ini disebutkan oleh para ulama, yang menyibukkan hartanya di jalan Allah dalam dunia pendidikan itu menghasilkan ribuan ibadah. Kenapa? Karena di situ akhirnya para penuntut ilmu belajar, menghafal Quran, menghafal hadis. Kemudian nanti santri ini menjadi ustadz, dia yang mendakwahkan. Kemudian yang didakwahi akan menjadi ustadz lagi, terus menghasilkan ribuan bahkan triliunan ibadah kepada Allah SWT. Dan ibadah yang bermanfaat untuk orang lain lebih afdal daripada ibadah yang sendirian. Demikian. Itu arti ilmu yang bermanfaat. Barakallahu. Jazakallah khair. Berarti itu yang dimaksud dengan 3 amal yang tidak pernah putus, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Oh, iya. Untuk orang lain. Termasuk di dalamnya. Dan amalan yang sangat bermanfaat untuk orang lain ilmu. Amalan yang sangat bermanfaat untuk orang lain adalah menyebarkan ilmu agama. Ustaz, saya bukan ustaz, bagaimana saya bisa ingin ikut andil dalam penyebaran ilmu agama? Banyak caranya. Dengan pikiran, dengan jasmani kekuatan, dengan harta, dan seterusnya. Saya dulu di Arab Saudi naik taksi, kemudian di belakang jok taksi itu ada, dia menyediakan dulu kaset dan buku-buku. Saya tanya, ya Muhammad, biasanya kalau kita nggak kenal kita sering panggil Muhammad. Wahai Muhammad, itu di belakang kamu ada kaset, ada buku. Ini dijual apa gratis? Kata dia apa? Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Nah, ini termasuk dari menyebarkan ilmu agama dan lebih bermanfaat daripada orang yang ibadah hanya sendirian untuk dirinya. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ahli baca Quran, itu manfaat untuk dirinya. Tapi ketika dia diamalkan, diajarkan, menjadi lebih bermanfaat lagi. Wallah. Cukup kiranya yang bisa disampaikan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pertemuan terakhir kajian di Ternate, Maluku Utara. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan sampai kita katakan nanti mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kalau belum ada takdirnya untuk bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.